kamu nanti pulang kampung nggak sih? Saya nggak pulang kampung. Kamu nggak punya kampung jangan-jangan? Apa di sini? Saya punya, tapi kebetulan semua orang-orang yang dituakan itu ada di Jakarta. Oh. Dan alhamdulillah saya jadi tidak pulang kemana-mana. Jadi nggak ikut antri-antri, macet-macet. Tapi itu ada kita sapa dulu dong. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali ya di saat-saat terakhir ini kita masih bersemangat ya. Saya Fenus dan Alvin ada masih bersemangat untuk menemani santap sahur Anda semua di acara Usaha Mulia. Iya. Dan tadi Feni sempat nanya ya, pulang kampung enggak? Saya balik lagi nanya, Feni pulang kampung enggak? Enggak juga. Enggak juga ya. Kenapa? Karena sama juga sih seperti kamu, kalau udah sebagian besar tuh ada di Jakarta. Jadi ya yang nenekku itu akhirnya kesini malah. Kita malah neneknya kemari. Aduh, ini cucu yang bandel nih ternyata. Tapi ya Fen, tapi gini, desak-desakan suasana pulang mudik Lebaran itu, terus terang saya belum pernah ngalamin. Tapi kalau saya lihat ada sesuatu hal yang bikin kita tuh kangen, bikin mereka kangen. Oh, itu ada romantikanya tersendiri. Romantis loh, benar. Karena kalau waktu kecil kita dulu kan suka ya naik mobil gitu pulang ke dulu Jawa Timur, Malang ya. Jadi mobilnya itu di set ada dibikin tempat tidurnya gitu. Jadi kita bisa masih kecil-kecil gitu kan. Terus bis dari sana gitu dengan lampu-lampunya itu kita seakan-akan itu monster. Jadi setiap ada bis lewat kita gitu. Kalau saya enggak, kalau setiap kali keluar kota pasti tidur. Kalau perjalanan gitu. Tapi gini, kalau kita lihat ya banyak yang pulang kampung, mudik, tiba-tiba datang bawa saudara-saudara lagi. Karena Jakarta katanya kota yang menjanjikan misalnya. Betul. Nggak apa-apa sih kalau datang ke Jakarta asal punya keterampilan yang bisa juga dibagi gitu, bermanfaat. Tapi kalau enggak kan nanti nganggur. Malah nanti lebih banyak yang ada di lampu merah begitu. Nah, bicara soal nganggur, iya. Cocok nih. Tamu kita pagi ini adalah seseorang yang pendiri lembaga pendidikan yang telah berhasil mencetak tenaga-tenaga terampil yang siap pakai. Waduh, ini kayaknya penting banget. Soalnya ya itu tadi yang sekolah tinggi-tinggi aja juga banyak kok yang nggak siap pakai gitu loh. Sayang ya. Tapi sebelum kita temui beliau, seperti biasa, Feni, kali ini lebih seru lagi kita denger nih. Coba kita lihat nih sebelah ini peralatannya. Tambah lagi kelihatannya. Ini beda itu. Ada banjo sekarang, betul? Ada banjo. Waduh. Ala koboi. Baik. Karena ini mau pulang kampung. Kita mau bawain lagu. Kampung yang jauh. Cocok. Langsung saja. Prisma 36. Sansai baku lili takkan najo kawan-kawan lamo sangke basulian-sulian pandu dua nyonan elo nak suka bagotong royong susah senang samo-samo diraso dan takkan najo kampung takkan najo kampung Indo ayah ada sarunyo langsung mengimbau-imbau dengan bulan katakan najo kampung
naik kuda nggak sih jadinya? Serasa ada di kandang. Ya tapi benar, takkan apa Kampung nan jauh di Mato. Itu terkenang selalu. Jadi saya orang awak loh ini. Kamu orang awak ya? Kamu pulang ke Samoa. Kamu pernah nggak sekarang pulang ke kampung? Gawat nih. Ini sekali-sekali perlu di. Tapi niatnya ada. Yang penting niatnya nawa itu. Nawa itunya ya, insya Allah lah. Suatu saat nanti kamu bisa melihat di daerah mana? Ya saya di Padang Maninjau. Okay. Aku belum pernah malah ke situ. Oke. Ya, kita akan menampilkan tamu kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Syahrial Yusuf, Direktur Utama Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia atau LP3I. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini ya. Dan pemirsa, kita bergabung lagi di Usaha Mulia. Ya, Alvin dan tamunya sudah datang ya. Kita kenalkan dulu ya. Assalamualaikum Pak Syahrial, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswanya Pak? Sekarang ini pada pulang kampung. Iya, tadi kita ada lagu itu. Kampung nan jauh di Mato. Pak, kalau mahasiswa-mahasiswa di LP3I nakal-nakal nggak Pak? Suka tawuran nggak Pak? Oh, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ya Pak ya? Tertib ya Pak ya? Kita semacam politeknik gitu, jadi kedisiplinan, ketertiban itu menjadi nomor satu di lembaga kita justru. Nah, ini Bapak kan bicara soal politeknik ya. Nah, ini ada slogan yang Bapak kelola ini, lembaga pendidikan Bapak kelola, slogannya adalah lulus dijamin kerja. Nah, ini maksudnya udah pasti dijamin Pak akan dapat kerjaan Pak, gimana? Ya, itu kita benar-benar sudah melaksanakannya 14 tahun, jadi bukan janji yang bohong atau bagaimana. Untuk jurusan Business Administration dan jurusan Sekretaris itu ada perjanjian tertulisnya bahwa tamat dari LP3I pasti kita salurkan kerja. Pasti ya? Pasti. Jadi bagi yang lulus tentu dan memenuhi syarat IPK tertentu, dia pasti kita suruh kerja ke berbagai perusahaan relasi kita. Ini slogan ini menarik ya Pak, karena kalau saya banyak yang sudah lulus dari lembaga pendidikan tinggi, itu malah banyak yang nggak dapat kerja Pak, susah tuh cari kerja. Iya Pak. Iya. Saya kira itulah kelebihannya di LP3I. Jadi LP3I ini nggak memberikan ilmu-ilmu yang nggak dipakai di lapangan pekerjaan. Seperti jurusan sekretaris, kita lihat lowongan di berbagai iklan di surat kabar ya banyak sekali butuh harus bisa jadi sekretaris yang bisa bahasa Inggris. Bahkan kemarin ada pesanan sekretaris yang bisa bahasa Korea. Di lembaga saya sendiri baru ada sekretaris yang bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Jepang. 1-2 tahun yang lalu saya dapat pesanan sekretaris yang bisa bahasa Korea, gajinya bahkan $. Wah, asik sekali ya Pak ya. Jadi justru masyarakat kadang-kadang nggak ngerti bahwa kebutuhan pasar kerja itu apa, dia mau jadi sarjana saja gitu. Jadi tidak melihat peluang kerjanya apa sebenarnya. Tidak melihat peluang kerja. Nah Bapak ini kan tadi bilang bahwa ini pasti disalurkan dan Bapak sudah berhubungan dengan mitra-mitra kerjanya. Nah ini bagaimana cara Bapak menjalin hubungan dengan mitra kerja atau company-company yang membuka peluang itu? Itu bagaimana memulainya gitu? Wah, sejarahnya panjang. Oh panjang, sebentar Pak. Kalau tahun pertama LP3 berdiri ya kita gedor satu perusahaan demi satu perusahaan. Itu LP3I melakukan ya? LP3 melakukan. Jadi saya aktif sekali ke berbagai lingkungan yang ada Direktur Utama dan HRD di berbagai perusahaan, baik dalam bentuk klub, baik di HIPMI, di Kadin, klub-klub bisnis saya aktif dan saya ketemu langsung dan mengadakan kontak sama mereka. Bapak mengatakan apa? Ini saya jamin tenaga kerja saya ahli apa? Gimana Pak Bapak? Karena pada saat baru mulai itu kan orang lihatnya ini kan baru ya Pak, gitu loh. Belum ada meyakinkannya gimana? Kan? Iya. Saya ada pengalaman yang kalau boleh saya cerita mudah-mudahan nggak tersinggung nih. Gimana? Salah seorang direktur HRD di sebuah perusahaan yang cukup menengah, saya sebut aja namanya Trakindo, Bapak direkturnya Pak Toto itu. Tahun kedua LP3I saya minta magang kerja di perusahaan itu. Jadi pada waktu pertama dia katakan menolak. Jadi terus saya berusaha lah negosiasi 1 jam lebih bahwa saya minta magang kerja di mana para siswa saya yang sudah selesai training saya minta latihan kerja 2-3 bulan dan nggak perlu digaji. Mungkin karena kepandaian saya negosiasi ataupun mungkin karena dia kasihan lihat saya nggak tahu. Tapi terakhirnya dia terima 1 orang.
1 orang? Dalam 1 jam 1 orang tuh Pak ya? Untuk magang kerja. Oh, untuk magang kerja, baik. 2 minggu kemudian dia pesan lagi, Syahrial tambah 3 orang lagi. Kemudian 2 minggu kemudian Syahrial tambah 3 orang lagi, jadi 7 orang. Itu saya ingat sekali tahun-tahun pertama itu, setelah 3 bulan magang kerja di sana, itu siswa saya yang balik tidak bekerja di Trakindo hanya 1 orang. Dari 7 itu Pak ya? Dari 7 itu, jadi langsung kerja 6 orang dan gajinya pun di atas gaji sarjana saya lihat. Itu dari magang ya. Itu dari proses magang, itu tahap-tahap awal. Tapi setelah 7 tahun LP3I, beberapa perusahaan sudah sangat kenal dengan kualitas alumni LP3I. Sekarang ini lebih kurang 100 sampai 125 perusahaan minta tenaga kerja ke LP3 setiap bulannya. Dari lembaga pendidikan Bapak ya. Nah, jadi posisinya sudah dulu kita mencari perusahaan, sekarang perusahaan yang mendatangi kami. Nah, itu setelah tahun ke-7 tapi merintisnya. Jadi setelah tahun ke-7, sekarang sudah 14 tahun. Jadi sudah 7 tahun ini banyak ya. Kita udah nggak sibuk lagi menggedor perusahaan lah. Cari. Kalau dulu sibuk digedor sekarang ya Pak? Nah, justru ini Fanny pasti akan mulai ini Fan. Apa? Awal ini. Oh, awalnya. Iya. Berapa sih sebetulnya untuk bikin ini? Ya. Bapak ini dulu bikin LP3 ini dengan siapa partnernya? Apa sendiri atau gimana? Latar belakangnya apa? Pertama kali sih. ya saya kira saya berpartner sama seseorang yang punya modal tentu. Oh ya. Kalau sebagai cita pengusaha ya. Kebetulan saya dulu di Universitas Pajajaran menjadi GM pertama Koperasi Mahasiswa Unpad. Dari usaha Kopma itu rugi, dalam 1 tahun saya kembangkan untung. Jadi begitu saya jadi sarjana, Koperasi mahasiswa ini bisa bikin untung, ngapain saya cari kerja? Ya kan? Kalau sudah bisa mengembangkan sebagai pengusaha ya. Jadi lantas saya begitu sampai Jakarta, saya bikin proposal dan saya tawarkan kepada 7 orang lah lebih kurang, dan orang ke-7 ini seseorang yang saya kenal dan dia kenal saya, dia setuju untuk saya berpartner sama dia. Ini sudah pendidikan nih, proposal yang ditawarkan dalam bidang? Proposalnya langsung pendidikan, karena waktu saya di experience saya waktu di Koperasi Mahasiswa Unpad itu, saya untung Koperasi Mahasiswa yang paling besar itu dari divisi konveksi dan divisi lembaga pendidikan komputer Koma Unpad. Jadi memang sudah terbiasa dengan yang namanya sudah mengenal sistem pendidikannya, sistemnya ya, dan bisnisnya dan idealismenya. Kebetulan juga saya waktu nulis tesisnya menganalisis pengangguran di Indonesia. Saya sebagai aktivis mahasiswa, saya waktu di mahasiswa dulu aktif di Senat, di himpunan, dan di berbagai kegiatan ekstra. Saya sempat timbul idealisme lah. Jadi kenapa sih orang Indonesia nganggur, dan banyak sekali pengangguran. Nih, kenapa, jadi saya bikin tesis saya soal itu. Dari hasil penelitian Bapak itu apa yang Bapak lihat? Apa benar orang datang pulang kampung bawa orang lagi? Menurut saya orang nggak akan nganggur. Seandainya. Ada seandainya nih ya. Ini semua orang pasti nggak nganggur. Kalau orang masih nganggur punya ini, menurut saya datang ke saya aja telepon saya. Ya kan? Jadi seandainya pertama dia punya yang disebut need of achievement, motivasi berprestasi yang tinggi. Jadi jika seseorang udah punya need of achievement yang tinggi, pasti dia nggak nganggur. Jadi tidak satu jalan menuju ke kota Roma, ada pepatah begitu kan? 1000 jalan. Ada banyak jalan. Ada banyak jalan, pasti bisa. Dan hampir semua pengusaha-pengusaha menengah dan besar, saya lihat pendidikannya malah ada yang SMP, ada yang SMA, sedikit yang sarjana, yang gede-gede banget ya. Pengusaha-pengusaha yang menengah malah kan yang sarjana. Jadi yang gede-gede banget saya lihat, ya pendidikannya biasa-biasa aja. Jadi akibatnya achievement yang tinggi, dia nggak nganggur. Yang kedua, orang tidak akan menganggur jika dan hanya jika keterampilannya tinggi. Kalau orang udah bahasa Inggrisnya bagus, komputernya, ilmu kesekretarisannya, ilmu ekspor impornya, dia bisa milih kerja. Milih kerja. Itu terjadi sama alumni LP3I. Mereka bahkan ketika saya salurkan nggak mau lagi. Pak, saya milih Pak, mau ke perusahaan Jepang, mau perusahaan Korea, mau ke perusahaan. Sudah tahu mau kemana arahnya. Tahu udah mau tahu kemana. Sudah dilamar sendiri nggak lewat LP3I. Nggak mesti LP3I lagi yang punya kemampuan tinggi. Jadi kuncinya di need of achievement dan keterampilan kerja yang tinggi gitu. Oh, baik. Ini yang disebut sekarang ini istilahnya dalam bahasa dunia pendidikan, Departemen Diknas mengembangkan apa disebut namanya istilah kompetensi. Kompetensi, baik. Pak Syahrial, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini. Tentunya menarik bagaimana bisa membangun yang namanya kredibilitas ya, sehingga dipercaya LP3 ini mempunyai suatu reputasi gitu yang dipercaya. Dan kita masih akan segera kembali berbincang-bincang tentunya setelah pariwara berikut ini.
masih ada Bapak Syahrial Yusuf, dan mungkin kita akan lanjutkan bincang tadi. Tentang awalnya tadi ya, Bapak sebenarnya kalau boleh tahu Pak, mendirikan LP3 ini dulu modalnya berapa sih Pak? Wah, boleh tahu nggak Pak? Langsung senyum. Ya kalau cerita modal, intinya cukup untuk kontrak gedung selama 3 tahun, membeli komputer 25 unit, 1 sepeda motor, dan memberi perlengkapan kantor dan alat-alat kelas. Pada waktu itu lebih kurang antara 150 sampai 200 juta. Pada tahun tersebut lah, tahun 89. Nah ini tenaga kerjanya dan juga tenaga pengajarnya ini diambil dari mana Pak? Ya pertama-tama ya kita, karena pertama berdiri di Jakarta, ya dari Jakarta. Oh bukan dari Pajajaran? Kita komposisinya, keunikan di LP3 ini begini, orang baru boleh ngajar di LP3I jika dia sarjana pada bidangnya dan pernah kerja minimum 5 tahun di perusahaan lain. Oke. Jadi ada pengakuan dulu dari satu perusahaan. Makanya dia pernah jadi sekretaris, dia sudah sarjana administrasi kantor dari IKIP, pernah jadi sekretaris di mana gitu, lain gitu, terus dia ngajar sekretaris. Jadi dia punya itu teori. Paling bagus dia. Jadi dia punya teori dan juga seorang praktisi ya. Iya, sudah pernah praktek sekaligus ini. Iya, kalau di universitas kan enggak, syarat itu tidak dipenuhi, tidak mesti dipenuhi. Kalau di institut perguruan tinggi ya. Kalau di kita itu syarat itu harus kita penuhi. Baik. Nah ini dengan berapa karyawan Bapak dulu memulai pertama pada tahun 89 itu? Saya ingat saya sekitar 15 orang. 15. Nah mahasiswa yang mendaftar pertama kali itu berapa orang tuh Pak? Kita pengen tahu Pak pada saat itu. Ya. Kalau pertama dalam kerangka 3 tahun pertama ya mungkin masih sedikit lah ya. Sekitar 60 orang. Jadi ini di Pasar Minggu ya pertama? Di Pasar Minggu. Nah. Kok sekarang kan udah 26 cabang, dari di Makassar ada, di Mataram ada, di Aceh 26 cabang. 26 cabang. Sekarang udah berapa tenaga kerjanya? Lebih kurang 1.100 orang. Waduh. 1.100 Jadi 15 orang. loh Feni. Banyak ya. Nah, Bapak sekarang ini kan ada di banyak ya 26 cabang. Nah, Bapak bagaimana Bapak menjaga agar semuanya ini kualitasnya keluarnya sama gitu, Pak? Karena kan mungkin ya pengajar sana beda ya, standarisasinya bagaimana supaya rata gitu. Ya, ini kita kebetulan sejak 5 tahun yang lalu sudah menjual LP3 ini bisa dibuka oleh siapa saja, oleh investor siapa saja, atau siapa saja menjadi pengusaha join dengan kami dalam bentuk franchise. Sebelum kita masuk franchise, kami tentu sudah mempersiapkan standarisasi untuk sebuah franchise yang baik. Harus ya itu ya? Itu harus. Sistemnya. Namanya SOP, standar operasional dan prosedur, petunjuk teknis, kemudian standarisasi gedung, standarisasi kelas, semua sudah tercantum di situ. Jadi kita cukup untuk cabang di luar kota ada alat cek manajemen kantor pusat bahwa kalau kita seandainya mau ngecek sebuah cabang rumahnya di Bali atau di Mataram tidak standar, dan alat cek tersebut kita lihat bahwa itu harus diperbaiki atau bahkan itu investor tersebut harus merubahnya. Jadi sistem itu sudah dimiliki LP3I. Ada pelatihan-pelatihan juga untuk pengajarnya misalnya. Iya, investornya biasanya di training dulu untuk keseragaman. Kalau seandainya orang membuka cabang LP3I, sekarang kita wajibkan minimum 12 jam kita training sebagai investor. Oh, 12 jam ada 12 trainingnya. Jam. Itu melingkupi apa saja training? Hanya bagaimana menjalankan standar operasional prosedur LP3I, petunjuk teknisnya, bagaimana di petunjuk teknis semuanya, bagaimana sistem gajian, sistem bonus karyawan, sistem insentif dosen dan sebagainya, manajernya, di SOP bagaimana gedung dan sebagainya, perlengkapan standar minimum, itu diajarkan. Termasuk bagaimana seni menjalankan usaha jasa pendidikan ini. Ini kan sebuah proses institusi bisnis yang ada nilai idealismenya dan ada nilai-nilai sosialnya. Seperti di LP3I kita ada setiap cabang itu kita izinkan 1-2 anak yatim gratis, yang benar-benar susah tentunya. Ini. Terus ada orang yang anak guru SD, anak veteran pejuang, itu kalau seandainya masuk LP3I nggak ada dana, itu kita kasih dana pinjaman belajar. Dana pinjaman belajar. Dia masuk LP3 nggak bayar dulu, benar-benar nggak bayar. Bahkan menyemang angsurnya mampu 50.000 per bulan, dia bayar 50.000 aja per bulan. Setelah dia bekerja baru bayar. Ini berarti ada ikatan kerjanya dong, ikatan dengan ini nggak nanti dengan LP3, dengan lembaga pendidikan itu sendiri misalnya? Ada. Jadi itu kan satu kelas itu ada sekitar 25 orang kita nggak kelas-kelas besar. Katakanlah dari segi bisnisnya kita punya
break even point 16. Kalau 2 kita kasih dana pinjaman belajar, berarti 23 orang, 23 kurang 16 sekitar 7 orang yang masih profit. 2 kita sebut profitnya tertunda, sambil menolong anak bangsa yang susah-susah. Karena masuk LPDP kan mahal nih. Ini wah, mahal ya. Jadi untuk kualitas mahal. Saya kira kalau bicara kualitas memang harus mahal. Apalagi sekarang ini kan mana ada yang murah, Pak? Dosennya nggak mau dibayar murah. Listrik mahal, telepon mahal, semua kertas mahal. Kalau seandainya kita murah ya kita nggak punya profit, nggak bisa tumbuh dan berkembang malah. Betul. Tapi toh dalam kondisi yang masih begitu kita masih bisa punya diri semua tadi. Iya, untuk membantu juga yang jadi ada subsidi silang lah istilahnya ya. Ada subsidi silang. Nah, sekarang supaya lebih santai lagi. Iya. Oh, kita ini semangat lagi. Coba tadi kita udah asik nih ngobrolnya, tapi supaya lebih santai coba lagi. kita lihat sebelah nih. Ini. Alat musiknya apa sekarang? Konga. Lagunya apa? Ini multi skill juga ternyata Iya, ya. bisa ini, bisa ini, bisa. Pian apa kemarin? Lagunya apa hari ini sekarang? Perdamaian. 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 Nah, kita langsung saja dengarkan Perdamaian ini ya. Kutanyakan pada hatiku lelah, masih adakah celah lagu perdamaian? Perdamaian masih belum jawabnya. Aku tanyakan pada toke yang bersenandung, masih ada celah lagu perdamaian. Perdamaian masih belum jawabnya, masih belum jawabnya. Selama manusia berlomba saling memperindah neraka, andaikan manusia di dunia menahan diri semua. Selama manusia berlomba saling memperindah neraka, andaikan manusia di dunia menahan diri dan perdamaian. Mungkin aku mulai resah akan hari esok, kenyataan perdamaian masih harus jadi impian. Maka dekat percik air yang selalu meratap, ku mainkan harpaku dengan nada sumbang tanpa perasaan. Ku tulis lagu perdamaian. Selama manusia berlomba saling memperindah neraka, andaikan manusia di dunia menahan diri semua. Selama manusia berlomba saling memperindah neraka, andaikan manusia di dunia menahan diri. Ciptakan perdamaian, ciptakan perdamaian. Dan pemirsa, kita kembali lagi akan berbincang dengan Pak Syahrial. Kita akan gali bagaimana prosesnya membangun usaha sampai bisa seperti sekarang ini. Dan kami juga mengundang Anda semua untuk bisa langsung berinteraktif bersama kami di 021583022. Bisa mulai dari sekarang ya. Mungkin Alvin ada yang mau ditanyakan lagi ke Pak Syahrial? Saya banyak, tapi kelihatan Fanny udah menyimpan ini. Saya kasih kesempatan dulu. Pak, sebenarnya kalau Bapak, ini kan sesuatu tuh bisnis dibangun itu kan harus punya inovasi, sesuatu yang membedakan gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak ini, lembaga pendidikan ini apa sih yang membedakannya dengan yang lain gitu? Wah, ini yang lain? pertanyaan menarik ini. Karena menyangkut entrepreneur kan, jadi seorang entrepreneur tuh harus bisa mengasih nilai lebih terhadap produk atau jasanya. Iya.
bahkan dari orang lain kalau dia mau sukses. Jadi LP3I begitu. Jadi ketika saya didikan di awal itu, supaya saya bisa menang dan baik kualitasnya dan bisa memenangkan persaingan, lembaga saya sebenarnya kualitas dan bagus gitulah kira-kira, produknya, dan saya harus jaga untuk itu. Nah, saya udah ciptakan pertama kelebihan kita setiap di samping kelas kita ber-AC, komputer kita mengikuti perkembangan terbaru. Saya sejak berdiri hampir 2 tahun sekali saya ganti lab komputer saya di LP3I. Jadi teknologi itu kita ikuti terus. Juga kita memakai bahasa pengantar bahasa Inggris di semester 4. Ini ada berapa semester sih, Pak? Ada 4 semester. 4 semester. Terus itu kelebihannya. Iya. Mungkin di lembaga lain yang ada di Indonesia ini belum ada yang bisa ikuti kita berangkat itu. Yang kedua dari segi kita berani menjamin kerja alumninya. Ada lembaga-lembaga dulu waktu awal berdiri ada yang ikuti, tapi dia nggak bisa ikuti lagi kita. Ini ya. Yang ketiga dari segi produknya, kita hampir 2 tahun sekali produk kita tuh terus kita revisi kurikulumnya. Produk tuh maksudnya apa? Umpamanya sekretaris. Iya. Supaya sekretaris itu mengikuti perkembangan yang ada dengan yang dibutuhkan. Sekarang ini kita upgrade terus kurikulum dan mata kuliahnya gitu, yang sesuai dengan pasar kerja. Misalnya apa contohnya? Selain bahasa tadi ya? Seperti bahasa, kita kemarin tuh banyak pasar minta bahasa Inggris pertama, terus pasar kerja sekarang minta bahasa Jepang. Iya. 2 tahun terakhir ini kami hasil penelitian sudah mulai masuk ke bahasa Inggris, pilihannya ke Mandarin dan Korea. Ini kan jadi seorang sekretaris itu kalau bisa 2 bahasa Inggris dan Korea atau Inggris dan Jepang, itu nilai tambah lagi ya? Nilai tambahnya dan gajinya pun dolar itu. Jadi sekarang minimal harus 2 bahasa tuh ya Pak ya berarti ya? 2 bahasa. Terus seperti bahasa waktu kita diskusi sama beberapa pengguna jasa kita, sekretaris itu kita kasih steno Inggris atau steno Indonesia. Stenonya juga? Stenonya kita diskusikan dulu sama penggunanya, mana yang dipakai gitu kan. Baik, contoh aja. Ada penelpon masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Jamaludin Bekasi, Pak. Pak Jamaludin Bekasi, silakan langsung saja Pak. Jadi yang saya mau tanyakan, itu tadi mengenai mahasiswa yang IP tertentu disalurkan bekerja, Pak ya? Iya. Betul. Nah, andainya IP-nya tidak memenuhi syarat, apa ada kebijaksanaan lainnya, Pak? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, secara persentase antara mahasiswa yang disalurkan dengan yang tidak, itu berapa persen itu saja, Pak? Baik. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Pak yang IP-nya di bawah persyaratan? Iya, kita ada IPK 2,75 yang kita bantu kerja sepenuhnya. Jika di bawah itu kita bantu juga magang kerja. Namun kenyataan di lapangan, kita sebenarnya menyalurkan kerja seluruhnya gitu. Karena seluruhnya di atas 275. Karena permintaan perusahaan tadi kan selalu banyak. Demandnya banyak. Demandnya banyak. Per bulan aja 100 sampai 120 perusahaan. Jadi tapi ada juga siswa-siswa yang sudah selesai pendidikan. Ini kadang-kadang ya, kalau ditanya persentase nggak tersalurkan, seingat saya paling tinggi 10% setiap tahunnya. Setelah 3 bulan dalam menit dia kerja. Itu paling tinggi yang payah benar kerja 10%. Itu kapan tuh? Pernah waktu itu? Ini terjadi biasanya karena saya sebut sebagai, saya dengar buku Kiat Sukses Pengusaha. Saya sebut sebagai unlucky, orang tidak beruntung begitu saya sebut. Mungkin karena nggak cocok dengan company yang akan mungkin di mana lagi turun, mungkin kebutuhannya sedang tidak banyak. Yang kita pantau 3 bulan. Setelah 6 bulan dia kerja. Kita kan memantau alumni ini sampai 3 bulan pertama. Kita pantau benar sampai benar-benar kita targetnya dari manajemen 100% kerja. Nggak pernah kita target 80% gitu. Kita ini pendidikan uniknya LP3 ini setiap cabang hanya menerima mahasiswa 600 orang. Nggak bisa lebih. Kenapa? Jadi untuk pemantauan kualitas dan kemampuan kita mengamati student-student kita. Maka itu kalau sebuah universitas ada mahasiswanya 15.000, 25.000, saya termasuk yang protes itu. Rektornya itu pasti nggak bisa memanage dalam arti kata well untuk kualitas pendidikan yang benar-benar bersaing di era global gitu. Baik. Maaf, saya potong dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa? Dengan Bu Inka. Di mana? Sektor 9. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu. Sektor 9. Jadi, bagaimana Pak?
Ya, Ibu bisa lebih jelas lagi, Bu? Agak kurang jelas ininya, pengucapannya. Bagaimana supaya seperti yang Bapak bilang tadi, kita selalu punya achievement yang tinggi itu, terus selalu punya keinginan supaya keterampilan kita itu bertambah terus tinggi gitu. Baik. Saran Bapak bagaimana terutama? Baik, terima kasih Bu Indra. Tapi jawabannya akan kita berikan setelah pariwara berikut ini, Mbak ya. Dan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Usaha Mulia. Langsung akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Indra tadi. Bagaimana sih Pak kita punya keinginan untuk mencapai setinggi-tingginya dan punya tekad tadi? Ya, kelihatannya Bu Indra tadi nanya bagaimana supaya net achievement-nya tinggi. Iya. Itu profesor dari India tuh, McClellan itu mencoba mengadakan berbagai penelitian riset bagaimana supaya net achievement tinggi. Dia akhirnya oleh Fakultas Psikologi disebut namanya AMT, Achievement Motivation Training. Dan saya udah coba training seperti ini, menurut saya kurang banyak dampaknya. Ada dampaknya tapi tidak bisa bertahan lama. Tetap termotivasi sebenarnya. Barangkali ini perlu ketemu langsung dengan pakar-pakar yang bisa memotivasi. Kebanyakan orang kalau saya tanya, apa visi hidup Anda? Apa sih bayangan Anda tentang hidup di hari tua? Bagaimana sih memaknai hidup Anda? Itu pada tidak bisa jawab gitu. Bagaimana dia mau punya need of achievement tinggi? Ya nggak tahu. Nggak bisa ngebayangin ya, tidak punya mimpi dia. Tidak punya dreams gitu. Jadi justru dreams ini dimiliki tidak hanya orang kaya, orang susah juga boleh punya dreams. Dan itu gratis menurut saya. Iya. Jangan mimpi di siang bolong ya Pak ya. Itu harus dicapai, itu target itu harus dicapai itu Pak. Jadi barangkali ikut training seperti Benda ini. Dan untuk bagaimana keterampilan tinggi, kalau saya boleh sampaikan ya masuk lembaga seperti LP3I dong. Ya harus dicari terus ya. LP3I menerima mahasiswa sarjana dari UI ada, Trisakti ada, IPB Insinyur PB, masuk lagi dari LP3I. Itu benar-benar itu juga ada ya. Jadi sarjana hukum dari UNAIR pernah kita terima, masuk LP3I 1-2 tahun baru udah kerja. Baik. Jadi kita menerima berbagai dari SMU maupun dari perguruan tinggi atau dari akademi. Dari banyak sekali latar belakang. Nah, saya tertarik ini tadi Bapak menerima setiap cabang hanya sekitar Bapak 600. Nah, sekarang ini kan nggak mengurangi untungnya Pak nanti. Apakah waktu Bapak menyalurkan ke perusahaan itu ada juga apa istilahnya? Perjanjian akan di transfer gitu misalnya gitu Pak. 600 kan makanya lebih bisa. Yang kita 600 itu jumlah mahasiswa tingkat 1 dan tingkat 2. Iya. Jadi yang kita keluarkan setiap tahun cuma 300. Malah lebih sedikit. Iya. Ini kita kan tadi mau kualitas. Kualitas itu harus benar-benar bisa dijaga. Kita di LP3 ini setiap kelas itu ada PA, namanya pembimbing akademik. Baik. Jadi kualitas ini yang dibutuhkan ya. Kualitas. Baik, kita angkat telepon lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum Bu. Iya, selamat pagi. Pagi. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengan Ibu Winda di Benhil. Ibu Widya di Benhil. Langsung saja Bu ya. Iya, selamat pagi Pak saya. Selamat pagi Bu Widya. Saya mau tanya untuk ijazahnya ini gimana Pak? Ini bisa untuk melamar kerja ya? Ya, melamar kerja ya pasti bisa dong. Bu, ijazah dari lembaga pendidikan ini maksudnya? Ya, kan dulu-dulu kan ada rumor gitu bahwa LP3 itu cuma untuk lembaga aja gitu. Nggak ada jenjang pendidikannya. Benar, Bu. Jadi baik. Itu saja Bu. Iya, itu saja Bu Ide ya. Iya, terima kasih. Ya, langsung dijawab Kak Sarial. Iya, kebetulan kita termasuk saya sebagai merangkap ketua umum Himpunan Penyelenggara Khusus Indonesia. Jadi kita ikut memikirkan Undang-Undang Pendidikan Nasional yang baru. Di Pendidikan Nasional yang baru disebutkan bahwa pendidikan non formal bisa nyambung ke pendidikan formal. Itu jelas sekali. Dan itu perjuangan dari sebuah asosiasi kita lah. Jadi tamatan LP3I jelas bisa masuk langsung di tingkat 3 bagi universitas-universitas tertentu. Dan kita untuk LP3I Jakarta ini sudah menjalin hubungan lebih dari 25 sekolah tinggi dan universitas. Tamatan LP3 2 tahun langsung di tingkat 3 di universitas tersebut gitu. Jadi kalau ingin dengan D3 dong? D2. Ya? Dan tahun ini LP3 mendapatkan izin kepercayaan dari Dignas dalam bentuk politeknik. Jadi di Jakarta sekarang Bu Indah ini ada politeknik LP3I. Tamat LP3I 3 tahun,
langsung tinggal 1,5 tahun lagi di UI bisa, di Trisakti bisa, di Jayabaya bisa, di mana bisa, karena kita sudah izinnya pun D3 gitu. Tinggal Sudah pilih ada. aja mau Politeknik ya. Baik, kita angkat telepon lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Pak? Dari Pak Irfan, Palembang. Iya, silakan Pak. Mau tanya dengan Pak Saryal. Ya Pak Irfan. LP3 itu sudah ada di Palembang atau belum? Kalau ada, bidang apa aja gitu? Baik. Itu saja Yang Pak. kedua, saya tanya ya di luar ini gitu, maaf sebelumnya. Kalau tidak salah Pak Saryal ini teman saya SMP gitu. Oke. Pak Irfan. Saya tahu ya SMP di mana gitu ya. Oke. SMP saya di Rantau Kuala Simpang. Hanya itu aja. Di Rantau Kuala Simpang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh. Makasih Pak Irfan, mudah-mudahan teman SMP nih Pak Irfan. Iya. Saya SD-nya di Rantau Kuala Simpang di Aceh Timur, SMP-nya di sana juga. Jadi di Sekolah Aceh ya? Pertamina Unit 1 Pertamina. Oke. Baik. SMA-nya baru ke Bandung saya, kuliahnya di Bandung. Langsung dijawab. LP3E sudah ada di Palembang, Pak? LP3E ada di Palembang, namanya LP3 Teknik. Jadi kita LP3 sekarang ada 2 produk, LP3E Manajemen dan LP3E Teknik. Oke. Jadi LP3 Teknik ada di Palembang, itu jurusannya sekitar otomotif, elektronika, dan ada 1 jurusan komputer akuntansi. Kalau ada pengusaha di Palembang, di Lampung yang membuka LP3E jurusan manajemen secara franchise, Ya. atau kerjasama masih mungkin. Ini kayaknya Pak Irfan mau buka franchise juga. Boleh Dan kita akan kita kenalan lagi. Setelah pariwara ini Mas Ya, ya. terima kasih. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Usaha Muda. Ini biasa ya, Fen. Meskipun tinggal sehari selalu saja Mas perbincangan tidak ini percaya ini kurang. sudah terakhir. Pak, saya mau tanya, ini bahkan kayaknya sukses sekali membangun lembaga pendidikan ini dan mengembangkan bisnisnya. Sebenarnya Bapak punya kiat-kiat sih, bagaimana caranya sukses menjadi seorang entrepreneur, Pak? Tapi waktu kita mepet sekali, Pak. Iya, bisa singkat saja, Pak. Ya, saya pun berharap sekali bahwa banyak putra-putra Indonesia ini jadi pengusaha. Iya. Karena jadi pengusaha ini menurut saya adalah orang yang paling merdeka di Indonesia ini. Bebas masuk kerja, bebas pulang kapan saja. Mau ikut parpol boleh, nggak mau ikut boleh. Syaratnya apa, Pak? Kan, jadi jadilah pengusaha kan gitu. Jadi syaratnya jadi pengusaha yang pertama dia punya mimpi dulu lah. Harus punya mimpi. Punya mimpi jadi pengusaha. Terus yang pasti kalau versi saya, ini hasil kajian saya 3-5 tahun terakhir, doa itu nomor 1. Pengaruh doa itu untuk kesuksesan. Dulu saya berpikir 40%. 3-5 tahun saya berasumsi doa itu pengaruhnya lebih dari 70% terhadap kesuksesan sebuah Usaha. Sebenarnya itu keyakinan nanti. keyakinan. Mungkin di bulan Ramadan ini kalau bagi kita yang yakin sekali dengan kalimat seperti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalau Allah bilang itu kita mengatakan jadi, kalau kita mau jadi sukses, kita sadar hubungan ke sana gitu. Jadi dan kebanyakan sekarang yang sukses pun orang-orang yang saya lihat yang sudah ada keyakinan tinggi di bidang itu sehingga dia kuat memegang usaha. Imannya. Baik. Jadi Baik. tentu di samping Usahanya prinsip-prinsip juga. usaha lain, knowledge di bidang itu, kerja keras. Ini doanya juga penting sekali. Baik, Pak Saryal, terima kasih atas pengalamannya ini juga lalu untuk usaha-usaha Bapak. Ini, Mbak. Selamat Lebaran di mana menjalankan. nih, Pak? Di sini aja ya. Lebaran di Jakarta. Nggak ke Kuala Simpang ya? Enggak ke Kuala Simpang. Tahun depan. Amin. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita. Mungkin bagi Anda yang ingin buka franchise bisa menghubungi LP3I setempat. Selamat menjalankan ibadah puasa dan insya Allah kita akan kembali esok di hari penutup ya, nanti ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa Anda. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga, sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Aku kasih pergi ke masjid, salat tarawih bersama-sama. Lebaran sebentar lagi, berpuasa dengan gembira, menahan lapar, menahan nafsu, melatih diri sedari kecil, membaca Quran, salawat tarawih,
sesudah saling bermaafan dengan penuh keikhlasan. Ya Tuhan, mohon ridho-Mu sepenuh kasih sayang. Lebaran sebentar lagi, tak ada miskin, tak ada kaya, semua sama di mata Tuhan. Yang berbeda cuma